Bonjour à tous. Bagaimana kita menyatakan sebuah kalimat dari kejadian yang sudah lewat? Dalam bahasa Prancis, kita menggunakan passé composé. Passé composé digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat kalimat yang menyatakan sebuah kejadian yang telah terjadi atau telah lewat. Sehingga bentuk kalimatnya lampau. Ditandai dengan apa? Kita lihat di strukturnya. Struktur untuk membuat passé composé adalah sujet, plus avoir, plus participé. Passé composé, auxiliernya ada yang avoir, ada yang être. Namun kali ini kita mempelajari yang avoir dulu. Contohnya adalah Thomas a pris des vacances dernier mois. Thomas mengambil liburan bulan lalu. Jadi di sini yang disebut dengan partisipasi adalah kata kerja dalam bentuk lampau. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Struktur pada passé composé dengan auxiliar avoir adalah sujet plus avoir plus participasi. Untuk yang singulier, je, I, tu, a, il, elle, a. Yang pluriel, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Lalu partisipasi ini dalam bahasa Prancis kata-katanya berakhiran er, maka akan diganti menjadi e, berakhiran il akan diganti menjadi i, dan berakhiran re akan menjadi u. Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Bahasa Prancis mengenal verb atau kata kerja yang regulier dan irregulier. Mari kita bahas yang regulier. Yang regulier atau yang teratur biasanya di belakangnya er, ir, atau re. Bagaimana contohnya? Kita lihat berikut ini. Aimer, menyukai. Regarder, melihat. Parler, berbicara. Manger, makan. Nager, berenang. Travailler, bekerja. Étudier, itu adalah contoh verb berakhiran er. Nanti akan berpengaruh pada perubahan bentuk partisipasinya. Kita lanjut dulu. Verb yang berakhiran ir, contohnya adalah finir, menyelesaikan. Applaudir, tepuk tangan. Kemudian verb atau kata kerja re adalah attendre dan répondre. Masih banyak contoh lainnya. Ini hanya beberapa contoh supaya bisa difahami bagaimana nanti perubahan kata ini menjadi partisipasi. Attendre, mengharapkan. Répondre, menjawab. Sekarang mari kita aplikasikan pada contoh kalimat. Kita menggunakan kata kerja manger atau makan. Je mange, tu as mangé, il allait manger, nous avons mangé, vous avez mangé, ils elles ont mangé. Jadi bisa diperhatikan di sini
avoir-nya setelah sujet dan partisipasinya manger, er berakhiran er diganti menjadi berakhiran e atau e dengan aksen aigu. Saya harap sudah lebih jelas dan kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Verb étudier atau belajar. Étudier, étudier, elle étudie, nous avons étudié, vous avez étudié, elles ont étudié. Le français de la semaine dernière. Di sini saya beri tambahan le français de la semaine dernière. De la semaine di sini la semaine dernière itu menyatakan minggu lalu, jadi sudah lewat. Kemudian verb selanjutnya adalah nager atau renang, berenang. Je nage, tu as nagé, elle a nagé, nous avons nagé, vous avez nagé, elles ont nagé. À la piscine hier matin. Jadi sama. Di sini avoir bisa dilihat avoir setelah sujet, kemudian partisipasinya adalah nager, 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 nager. Verbnya adalah nager, dibaca partisipasinya menjadi nager karena e aksen aigu dibaca e. Kemudian di sini ditambahkan keterangan waktunya adalah hier matin, kemarin pagi. Saya harap semakin jelas dari penjelasan contoh-contoh verb sebelumnya. D'accord, lanjut. Verb selanjutnya adalah finir atau menyelesaikan. Mari kita lihat. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Berakhiran ir menjadi i. Fini menjadi fini. Bisa dipahami. Lalu ada kata keterangan le devoir hier après-midi. Hier après-midi inilah kunci keterangan waktu kemarin sore. Le devoir adalah tugas-tugas. Attendre berakhiran re. Mari kita lihat struktur di dalam kalimatnya. Ya. Partisipasi dari attendre menjadi attendre. Artinya mengharapkan. Masih sama. Di sini avoir-nya. Kemudian diikuti partisipasi attendu. Le cadeau itu hanya kata keterangan saja. Verb selanjutnya adalah répondre. Kita lihat strukturnya masih sama. Di sini avoir,
Kemudian partisipasi dari répondre menjadi répondre. Karena re menjadi u. Le courrier dernier, email atau surel kemarin. Oui, d'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Saya harap penjelasan saya bisa menambah sedikit pengetahuan. Walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting dalam belajar bahasa apapun adalah kuncinya kita harus rajin berlatih. A bientôt.